Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Kalau saudara sedang dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit, tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan sumber kekuatan dan sukacita bagi kita. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan saja, kami dapat melalui semuanya. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Mika pasal 1 dan 2. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mika pasal 2 ayat 6-7. Tertulis demikian. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Saudara dikasih Tuhan, di tahun 1969, seorang polisi bernama Jerry Peralta memberikan peringatan kepada sekelompok orang yang berada di sebuah tempat perjudian di daerah Mississippi agar mereka segera pergi keluar dari tempat tersebut. Karena ada badai Camilla yang sangat kuat yang sedang datang menuju ke daerah itu. Mendengar teriakan dari polisi tersebut, orang-orang yang ada di sana hanya menertawakan dan berkata, "Ini tanah kami, ini tempat kami. Kalau kamu ingin kami pergi, kamu harus menangkap kami." Polisi itu kemudian meminta dan mencatat nama-nama mereka, tapi tidak menangkap satupun dari mereka, lalu segera pergi dari situ. Mereka yang ada di sana sudah diberikan peringatan, tapi tidak ada satupun yang mendengarkan. Pada akhirnya, badai Camilla yang sangat dahsyat menerjang, dan 20 orang yang tetap bertahan di tempat judi itu tewas karena serangan badai. Seringkali terjadi bahwa terhadap peringatan atau teguran yang keras, kita cenderung menolak, mengabaikan dan tidak mau mendengarkan. Ini sama halnya dengan sikap bangsa Israel yang diperingatkan oleh Nabi Mika. Dalam ayat 6-7 dari Mika 2 ini, kita membaca bahwa orang-orang yang mendengarkan nubuatan Nabi Mika memintanya untuk berdiam dan tidak bernubuat. Mereka tidak mau mendengar kata-kata firman Tuhan yang keras, yang menegur dan memberikan peringatan. Mereka katakan noda tidak akan menimpa kita. Mereka merasa peringatan dan bahaya yang disampaikan oleh Mika tidak akan terjadi atas mereka. Mereka tidak menyukai para nabi yang mengucapkan firman Tuhan yang benar. Mereka malah lebih suka mendengarkan para nabi palsu yang berbicara tentang sesuatu yang lain, yaitu tentang kedamaian dan kemakmuran yang akan terjadi sekalipun mereka hidup dalam dosa dan kejahatan. Pada akhirnya yang dikatakan oleh Nabi Mika terbukti benar. Seandainya saja mereka mau mendengar dan bertobat, maka malapetaka itu dapat dihindari. Saudara yang dikasih Tuhan, terhadap firman Tuhan, kita tidak boleh bersikap memberontak. Sikap seperti ini tidaklah pantas untuk kita lakukan. Jangan menutup telinga dan hati kita terhadap suara peringatan yang disampaikan oleh Tuhan. Tapi berilah telinga dan relakan hati untuk mendengar dan taat pada firman-Nya. Kalau firman Tuhan terasa begitu keras dan menusuk serta menyinggung diri kita, itu berarti memang masih ada yang tidak beres dengan kita. Dan kita perlu meresponinya dengan mengubah cara hidup sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan itu baik bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran-Nya. Sebab ada janji berkat dan kehidupan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita yang mau taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini
kita mendengar suara firman Tuhan, jangan keraskan hati, tapi terimalah didikan dari Tuhan. Firman Tuhan berbicara untuk menuntun kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ada satu firman yang berisi peringatan yang perlu kita semua dengarkan, yaitu barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia akan binasa selama-lamanya. Tetapi barang siapa percaya kepadanya, ia akan diselamatkan dan hidup selama-lamanya. Bagi saudara pendengar yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengundang saudara untuk membuka hati dan percaya kepadanya, agar saudara tidak binasa, tapi saudara mengalami kehidupan kekal di dalam Tuhan. Mari ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau datang untuk menyelamatkan dan memberikan saya kehidupan yang kekal. Aku percaya kepadamu saat ini ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa saya dan pimpinlah hidup saya mulai saat ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, baca Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis, serta setialah selalu sampai pada akhirnya. Bagi kita semua pendengar renungan firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, pencipta langit dan bumi ini, yang berkuasa dan berdaulat atas semuanya, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Firman yang Tuhan sampaikan kepada kami adalah bermaksud untuk kebaikan, supaya kami hidup, tidak binasa, tapi mengalami kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, yang seringkali memberontak terhadap firman-Mu. Kami tidak mau mendengar, kami menolak dan mengabaikan. Kami mau saat ini Tuhan, dengar-dengaran, tunduk dan taat kepadamu. Terima kasih karena firman-Mu menyadarkan kami, bahwa Tuhan baik, dan kebaikan-Mu Engkau nyatakan lewat setiap teguran, peringatan yang Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan dan sukacita dan pembentukan lewat firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu ya Tuhan setiap pergumulan, setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami dan menjamah, memberikan apa yang kami perlukan, seturut dengan kuasa dan kemurahan-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan kepadamu Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara dan menuntun setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.